Eee, Topik kuliahnya sangat relate dengan kelas tanggung jawab sosial dan etika bisnis, yang ini sudah berjalan, hampir 1 semester ya teman-teman ya, tinggal 1 pertemuan lagi memang. Rencananya, pekan depan teman-teman ini akan mempresentasikan tugas akhirnya, menganalisis korporasi pilihannya masing-masing gitu Mas Assof. Jadi, harapannya ya dengan, kuliah tamu hari ini teman-teman bisa melihat berbagai dimensi, dari corporate social responsibility gitu ya dan bagaimana kita perlu, memakai topik kritis ya ketika kita melihat, apa namanya, laporan-laporan ya, laporan-laporan yang biasanya dipublikasikan ya di, apa namanya, di kanal-kanal komunikasinya perusahaan lah gitu ya, ada BUMN, ada yang meneliti BUMN, ada yang meneliti perusahaan swasta nasional lainnya gitu ya. Saya lupa-lupa ingat ada yang meneliti multinasional nggak ya di sini? Tapi nanti bisa mungkin ya kalau ada yang, pengen share ya hasil analisisnya sejauh ini seperti apa. Judul topiknya Beyond Reporting, Corporations and the Climate Crisis ya. Saya rasa ini topik relevan untuk kita diskusikan di tengah, begitu banyak ya, masalah yang berkaitan dengan iklim, bagaimana sekolah bisnis juga sebetulnya ada di tengah-tengah persoalan ini gitu ya, kalau menurut saya ya. Jadi, kita sebagai bagian dari sivitas akademika di sekolah bisnis ya, business school gitu ya, perlu, menajamkan ya, menajamkan indera gitu ya, membaca sumber gitu ya, nggak hanya, narasi resminya perusahaan ya, yang hanya itu yang dilaporkan di dalam sustainability reports ya, dan lain annual report dan lain sebagainya, tapi juga bisa mengumpulkan data-data dari sumber-sumber alternatif, termasuk dari, teman-teman di, NGO atau CSO gitu ya, salah satunya, Trend Asia ya, yang, hari ini diwakili oleh Mas Assof gitu, dan kita akan belajar banyak ya. Sedikit saya, perkenalkan Mas Assof, juga, alumni FEB UI teman-teman ya, lulus dari FEB UI tahun 2008 ya, kemudian melanjutkan Master of Science di Sekolah Ilmu Lingkungan di UI ya, lalu kiprah, profesionalnya memang dari awal nih fokusnya memang di isu-isu lingkungan ya. Di Greenpeace sebelum kemudian, bergabung di Trend Asia gitu ya. Nanti saya yakin akan banyak pengalamannya Mas Asaf yang bisa dibagikan, mungkin sedikit pengalaman personal juga gitu ya, gimana nih anak FEB UI bisa nyemplung ke, isu lingkungan gitu ya, dan mungkin sedikit banyak menjadi, apa ya, posisinya banyak mengkritik ya, banyak mengkritik, apa, praktik-praktik di korporasi ya. Sementara yang ada di balik korporasi itu sendiri adalah kemungkinan besar ya juga teman-teman alumni, FEB UI gitu ya. Jadi, eee, gimana nih gitu ya dinamikanya gitu ya, apa namanya, selama bekerja gitu ya menekuni isu, lingkungan, menekuni juga isu apa, krisis iklim gitu ya. Kenapa sih kita perlu membicarakan ini mungkin juga nanti bisa disinggung ya dari perspektifnya Mas Asaf ya yang penting salah satunya what can we do? Apa yang bisa dilakukan oleh sivitas akademika sekolah bisnis ya, selain tadi saya udah bilang pakai topik kritis ya, harus melihat beyond reporting gitu ya, tapi juga apa ya, ke depannya gitu ya, setelah lulus gitu ya, bagaimana sih kita harus menavigasi ya, tuntutan, apa namanya, di dunia kerja ya, yang mungkin sedikit banyak akan mendatangkan dilema ya, kalau kita tahu ya ternyata ada banyak isu-isu di luar, apa yang selama ini kita pelajari gitu ya, kita harus mempertimbangkan isu lingkungan, isu keadilan buat buruh ya, buat pekerja dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya stop di situ, kalau enggak nanti kepanjangan ya, eee kita berikan waktu untuk Mas Assof untuk, memberikan paparan 30 menit gitu kira-kira cukup nggak? Oke ya, sehingga nanti Mudah-mudahan. oke, Ya, 45 menit sisanya, kita bisa tanya jawab. Mau dibuat interaktif, apa, eee, tanya jawab dengan mahasiswa juga boleh gitu ya, atau mereka suruh nulis di kolom boleh, chat? boleh.
Tanya, jadi lebih interaktif. Itu aja mungkin saya serahkan, mikrofonnya ke Mas Assof. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Kanti. Terima kasih udah diundang lagi. Selamat sore kawan-kawan. Senang sekali bisa bergabung di sini, belajar bersama. Karena katanya kalau mau semakin paham tuh kita kita tuh harus coba berbagi ke teman-teman. Kurang lebih begitulah ya filosofi dari belajar tuh. Jadi sama-sama belajar hari ini. Mbak Kanti minta saya untuk berbagi dengan teman-teman. Tadi topiknya beyond reporting, gitu ya, beyond reporting, corporation and the climate crisis. Saya punya paparan, teman-teman, mudah-mudahan singkat, tapi nanti kalau ada pertanyaan nggak ketahan, boleh angkat tangan lah ya. Tapi nanti juga akan ada sesinya tadi. Oke, saya mau screen share sebentar. Oke, mudah-mudahan Suaranya hilang, Mas Assof. Putus-putus atau di saya aja? Yang lain gimana? Terus juga Bu. Oke, kalau sekarang kedengeran nggak teman-teman? Nah, ini Kedengeran udah. Mbak Kanti? Oke. Ya, jadi mulai dari information disclosure, kita coba pahami dulu si information disclosure ini seperti apa. Yang pertama, information disclosure ini bisa kita pahami sebagai sebuah bentuk rezim pengelolaan perusahaan lingkungan atau kerusakan lingkungan atau pencemaran. Itu yang pertama. Jadi, kalau teman-teman nanti bisa telusuri gitu ya, secara literatur, jadi ada beberapa wave atau gelombang dari usaha untuk mengelola gitu ya kerusakan lingkungan atau pencemaran. Jadi dunia tuh sampai saat ini cuma mengenal 3 aja. Yang pertama, gelombang pertama itu regulasi formal, biasa disebut atur awasi atau command and control. Jadi kurang lebih sederhana, pemerintah bikin aturan gitu ya, kemudian untuk diberikan izin dan kemudian mati-matian pemerintah berusaha mengontrolnya. Walaupun kalau teman-teman dalami selalu ada persoalan klasik di situ. Persoalan klasiknya adalah kalau yang sering kita dengar ya di negara berkembang seperti Indonesia adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan manpower untuk melakukan pengawasan. Jadi dulu kita sering dengar cerita tuh misalnya lingkungan izinnya diberikan tapi ternyata satu provinsi misalnya cuma ada 2 PPNS. Jadi persoalan klasik seperti itu. Jadi ada soal anggarannya juga ini soal politik anggaran. PPNS Jadi apa itu sih? yang pegawai negeri penyidik ya, pegawai penyidik negeri sipil. Oh, baik. Tugas untuk mengontrol izin yang sudah diberikan. Itu masalah klasik sampai saat ini kita dengar. Oleh karena itu persoalan klasiknya adalah penegakan hukum memang. Tapi teman-teman bisa bayangkan standar dibikin, standar ini bisa misalnya baku mutu pencemaran gitu ya, seberapa besar pencemaran boleh dilakukan, boleh disimpan ke media lingkungan, ada beberapa indikatornya macam-macam, ada yang udara, ada yang air, ada yang tanah dan lain-lain. Kemudian pemerintah berusaha untuk mengontrolnya, ya, untuk penegakan hukum. Tapi ada permasalahan di situ selain anggaran, tapi nanti kita cari tahu bersama apa sebenarnya permasalahannya. Yang kedua, karena regulasi formal ini dari waktu ke waktu tidak berhasil, kurang lebih begitu, maka ada second wave-nya. Second wave-nya itu market-based approach. Jadi bayangkan misalnya ini seperti sertifikasi, seperti standar-standar yang voluntary sifatnya. Jadi pemerintah seringkali tidak ikut, walaupun kadang-kadang ikut juga, tapi ini kurang lebih antara demand dan supply berusaha dibikin standar. Kurang lebih begitu. Nah, tapi pendekatan kedua ini juga punya banyak kelemahan, teman-teman. Banyak 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 apa ya banyak informasi yang sebenarnya tidak akurat atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Market based approach ini misalnya kalau yang lagi ramai dibicarakan di Indonesia terkait dengan perubahan iklim itu seperti cap and trade dan kemudian tradingnya gitu ya. Jadi pemerintah menentukan batas emisi, terus kemudian bila ada yang kurang gitu ya dari batas itu dia bisa diperdagangkan, misalnya begitu, cap and trade.
Tapi selalu ada masalah di situ yang inherent. Ini adalah soal tadi tuh asimetri informasi, ada ketidaksamaan pengetahuan. Jadi kalau kita bayangkan ada 3 pihak, ada pemerintah, ada private sector, ada korporasi, ada civil society, begitu. Yang paling tahu informasi sebenarnya adalah korporasi, kurang lebih begitu, atau siapa yang melakukan pencemarannya. Nah, pemerintah kadang-kadang nggak tahu tuh, bahkan seringkali bahkan datanya nggak ada. Jadi teman-teman bayangin ada kondisi yang tidak sempurna dalam konteks pengetahuan atau akses terhadap informasi, dan akhirnya itu bisa memberikan sinyal yang salah ke berbagai pihak yang terkait, baik itu ke masyarakat atau misalnya ke pemerintah sendiri, ataupun kalau kita bicara capital market lah ya, kan perusahaan melakukan itu juga, misalnya salah satunya untuk mendapatkan akses ke pendanaan. Jadi selalu ada masalah soal information asymmetry. Kemudian akhirnya gelombang ketiganya dicoba begitu, yaitu information disclosure atau keterbukaan informasi. Bisa jadi sifatnya voluntary atau bisa jadi sifatnya mandate gitu ya, mandated gitu. Misalnya bayangin aja kalau perusahaan-perusahaan yang listing di stock exchange, dia akan punya keharusan tuh untuk melaporkan misalnya ESG-nya gitu, environmental social governance-nya, ataupun informasi-informasi lainnya. Jadi itu dibuka dan itu dijadikan rujukan untuk pengambilan keputusan soal investasi, misalnya begitu. Tapi kemudian nanti kita lihat masalahnya tetap ada di information asymmetry. Jadi sebelum lebih jauh, konsep basicnya seperti ini teman-teman soal keterbukaan informasi ini. Jadi ada ini kurva permintaan penawaran lah ya, penawaran dan permintaan dari jasa lingkungan. Ini environmental supply-nya, garis pertamanya, kurang lebih begini konsepsinya. Kita itu sebenarnya, baik itu masyarakat yang ada di lokasi-lokasi tempat operasi perusahaan, ataupun kita sebagai warga negara gitu, ataupun misalnya sebagai banyak hal lah ya, kita tuh sebenarnya mengizinkan lewat pemerintah gitu ya, kita sebenarnya mengizinkan lingkungan kita digunakan dalam hal ini misalnya jadi media pembuangan atau media pencemaran. Kan kalau begitu tuh, kita mengizinkan sebenarnya lewat pemerintah mengizinkan, ya udah deh boleh dicemari sekian, misalnya begitu ya, sesuai batas-batas. Tapi kemudian sebenarnya itu tadi masalahnya, kalau kita taruh lagi information asymmetry di situ, sangat mungkin sebenarnya seberapa jauh kita izinkan itu tidak menggambarkan tidak menggambarkan yang sebenarnya. Jadi keputusan kita memberikan izin atas perusahaan lingkungan itu boleh jadi atas informasi yang tidak lengkap, kurang lebih gitu, informasi yang tidak lengkap. Nah, keterbukaan informasi bermain di situ. Keterbukaan informasi akan memberikan informasi lebih banyak, baik kepada pemerintah ataupun publik, seberapa jauh lingkungan atau sumber daya alam bersama kita ini, mau di apa ya, ditawarkan gitu ya. Karena ada di saat yang sama ada kurva permintaannya, ada environmental demand. Nah, keterbukaan informasi ini tentu akan mengubah keputusan gitu ya, mengubah keputusan tentang seberapa jauh lingkungan mau kita izinkan untuk dieksploitasi. Jadi dia bisa bergeser sehingga pollution intensity-nya lebih kecil, tapi kemudian tentu akan ada juga adjustment dalam hal harga. Harga ini seringkali nanti kalau teman-teman di ekonomi mungkin mengenali dengan istilahnya eksternalitas negatif gitu ya, eksternalitas negatif. Yang biaya-biaya yang tidak diinternalisasi ke dalam perhitungan keuangan perusahaan, kurang lebih begitu. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Informasi akan memberikan tambahan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini seberapa jauh kita memberi izin gitu ya, lingkungan kita dieksploitasi. Kemudian itu basicnya, tapi kemudian checkpointnya ini, information disclosure yang seperti apa. Kan itu tuh, misalnya teman-teman tadi saya dengar sedang coba ngulik korporasi masing-masing, teman-teman pasti menemukan informasi seperti apa yang disajikan oleh korporasi. Gitu. Nah, berikutnya yang mau saya establish lagi adalah soal hubungan korporasi dan krisis iklim. Ini gambaran sederhana aja, teman-teman, karena kita harus respect atau appreciate science-nya. Jadi saya dorong teman-teman juga untuk appreciate science dari perubahan iklim. Sederhana sebenarnya efek rumah kaca ini. Sebelah kiri matahari gitu ya, masuk ke dalam bumi, diserap, tapi kemudian dalam keadaan normal
si panasnya itu diradiasikan balik ke angkasa lah, kurang begitu. Beberapa diserap untuk kebutuhan pertumbuhan berbagai makhluk hidup lah ya. Nah, tapi kemudian seiring dengan aktivitas manusia yang semakin makin makin padat gitu ya, dan makin padat emisi, akhirnya ada gas-gas rumah kaca yang berkumpul di atmosfer dan kemudian memerangkap panasnya. Dan bedanya antara analoginya begini kurang lebih teman-teman, karena kan suhu tuh yang akan berubah pertama-tama dan dia sifatnya makro gitu ya dampaknya. Jadi bayangin aja es batu itu gitu ya, kalau kita beli es teh di kafe gitu kan, es dan cair itu bedanya cuma berapa, 0, derajat aja kan, asalnya 0 atau di bawah 0 terus kemudian berubah sedikit dia mencair. Nah sebenarnya semudah itu sih analoginya tentang betapa pentingnya temperatur ini untuk lingkungan atau ruang hidup yang bisa kita tinggali, kurang lebih begitu. Nah faktanya begini teman-teman, ini jadi gambaran aja betapa besar dampak dari korporasi gitu ya terhadap iklim kita. Jadi teman-teman bisa lihat juga banyak fakta lainnya, tapi sejauh ini emisi ini kontribusinya dari berbagai sektor, ada penggunaan energi untuk industri, ada untuk bangunan, ada untuk langsung penggunaan di industri, jadi tidak lewat listrik dulu, ada yang dari sampah, ada yang juga dari lahan gitu ya, atau kehutanan. Tentu di sini teman-teman bisa lihat kata kuncinya industri, dan pelaku industri ini salah satunya yang paling utama adalah korporasi, baik itu swasta ataupun pemerintahan. Jadi ini hanya gambaran betapa signifikan gitu ya dampak dari korporasi. Nah kemudian misalnya ini saya mau masih establish soal hubungan korporasi dan krisis iklim. The Guardian pernah bilang dari sebuah laporan gitu ya, saya lampirkan juga, cuma 57 perusahaan aja yang terhubung dengan 80% emisi gas rumah kaca sejak 2016. Kita bisa lihat ini kurang lebih hasil risetnya. Tentu teman-teman bisa lihat ada negara, tapi ada juga perusahaan, tapi juga ada perusahaan yang terkait dengan negara, gitu ya kurang lebih. Dan misalnya Cina, Saudi Aramco, teman-teman tentu harus melihatnya secara kritis. Kalau Saudi Aramco tentu teman-teman harus berpikir Amerika juga gitu ya. Ada peristiwa tuh dulu gitu. Jadi sebenarnya dominated oleh US. Tapi kurang lebih ini idenya bahwa kita mengestablish hubungan antara emisi dan korporasi dan kemudian krisis iklim. Berikutnya teman-teman, ini penting untuk kita membaca secara kritis soal sustainability report. Yang pertama begini teman-teman, secara keilmuan sudah ada ilmuwan yang berhasil memetakan 9 batas fisik bumi, gitu ya. Jadi batas fisik bumi itu nyata, ada batas fisik. Ini 6-nya sudah terlewati. Jadi kita tidak hanya concern soal climate crisis. Pun begitu, climate crisis selalu bisa kita lihat sebagai krisis yang terakumulasi gitu ya oleh berbagai krisis yang lain. Jadi misalnya climate change. Climate change terlihat sudah terlewati batas fisiknya, safe operating space-nya, tapi kemudian kalau kita mau lihat sebenarnya dia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Misalnya soal biosfer, integrity biosfer itu tempat kita hidup, teman-teman. Sphere tempat bio gitu ya, kurang lebih itu hidup. Ada soal keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu tempatnya salah satunya yang paling banyak kalau nggak di hutan di lautan gitu ya. Tapi kita bicara land system change. Land system change ini teman-teman membayangkan begini aja. Misalnya Indonesia ini kan terletak di garis khatulistiwa, di tropis, ada juga area subtropis gitu ya. Baik itu di utara dan di selatan. Di tempat-tempat itu beda tuh, tapi itu land system-nya bumi begitu ya. Hutannya pun beda-beda. Di Indonesia, di Brazil, di Latin Amerika, di Afrika dia hutannya tropis, tapi ke atas sedikit udah subtropis, boreal gitu ya. Jadi jelas beda-beda. Terus kemudian menyangkut itu juga air gitu ya. Air pun akan sangat berpengaruh, dan kemudian tentunya soal nutrien, soal flow dari nutrien biogeokimikal gitu. Yang kurang lebih jadi makanan siapa? Makanan fitoplankton, kurang lebih begitu. Jadi climate change ini sebenarnya berdasarkan peta ini disebabkan oleh berbagai perubahan di batas-batas fisik yang lain. Berikutnya novel entities. Novel entities itu pencemaran sebenarnya teman-teman. Pencemaran dari misalnya yang sering kita dengar sekarang mikroplastik atau bahan-bahan kimia, kurang lebih seperti itu. Jadi
6 dari 9 sudah terlewati. Jadi kita bicara climate crisis, tapi harapannya adalah teman-teman tidak hanya melihat emisi gas rumah kacanya saja, tapi bahwa kita tahu bahwa emisi rumah kaca ini berkaitan dengan batas-batas fisik yang lain. Jadi itu kalau teman-teman sering dengar kita sedang menghadapi triple planetary crisis atau kemudian multi crisis karena memang sedang terjadi bersamaan. Jadi maksud saya batas-batas fisik yang lain pun penting untuk kita perhatikan dalam memeriksa si sustainability report atau report dari korporasi. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Berikutnya, ini sebuah gambaran aja, tapi teman-teman tentu nanti bisa riset lebih jauh. Dampak korporasi atau ekonomi korporasi ini tidak hanya kepada lingkungan, tapi juga kepada sosial. Itu yang jadi penting. Kan yang perlu kita pikirkan adalah kenapa batas-batas fisik lingkungan dunia terlewati, begitu berarti eksploitasinya masif, tapi kemudian kita punya berbagai macam persoalan sosial. Kan kurang begitu, baik itu soal pangan, soal kesehatan, soal edukasi, soal pekerjaan, soal pendapatan, gitu kalau kawan-kawan buruh sering atau selalu berjuang soal upah gitu ya. Terus kemudian perdamaian dan keadilan, terus kemudian kesetaraan sosial, soal political vote, soal kesetaraan gender, soal perumahan, soal network, soal energi, soal air gitu ya. Kan yang harus kita bayangkan kenapa material gitu ya dieksploitasi begitu besar sampai batas-batas fisik lingkungan dieksploitasi begitu besar, tapi kenapa masih ada permasalahan dalam hal-hal dasar? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kemana akumulasi dari keuntungan itu? Kan itu tuh kurang lebih. Jadi saya mau establish di sini dampaknya bukan hanya soal lingkungan, tapi sosial. Tadi Mbak Kanti membahas soal corporate social responsibility, tapi kita juga kita mau establish bahwa iya dampaknya pun ada dampak sosial dan tentu dampaknya lebih luas. Kan yang harus kita pikirkan begini teman-teman. Kenapa akumulasi kekayaan bisa begitu banyak terjadi oleh korporasi? Kan sederhananya adalah karena mereka punya kekuatan gitu ya, legally gitu. Kan mereka legal entity ya. Mereka punya kapasitas untuk melakukan eksploitasi lebih besar gitu kan kurang lebih begitu tuh. Dan oleh karena itu akan berhubungan dengan barang-barang publik. Tadi tuh barang-barang publik itu salah satu lingkungan yang kita izinkan untuk dieksploitasi. Jadi kita harus berpikir kritis, kenapa ya mereka bisa mengakumulasi sedemikian besar? Ya karena ada banyak space publik yang mereka gunakan. Kurang lebih begitu. Makanya selalu kalau kita mau urut ya ada retribusi jalan, ada ini itu. Kurang lebih itu karena mereka pakai ruang publik atau barang-barang publik mereka pakai dan kita izinkan berbasis informasi terbatas yang kita punya. Kan kurang lebih begitu tuh. Nah, jadi saya mau establish begini teman-teman, krisis iklim itu akan sangat terkait dengan krisis energi gitu ya, tapi juga krisis lingkungan dan juga punya interaksi yang sangat kuat dengan krisis sosial dan ekonomi. Dan ini sedang terjadi hari-hari ini tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahwa nanti teman-teman akan dalami kenapa itu terjadi, pasti teman-teman akan menemukan ya karena sistemnya memang mengarahkan kita kepada katastrofi, kurang lebih begitu. Tapi saya mau establish di sini iklim itu tidak bisa kita pisahkan dari sumber daya gitu ya, environment, energi tadi bisa kita definisikan secara luas, bukan cuma energi listrik, tapi kalau kita mau berpikir kritis, pendidikan mengizinkan kita mengalami mobilitas sosial, dia adalah energi. Pangan bisa mengakibatkan kita bergerak atau lemas, dia adalah energi. Kurang lebih begitu idenya. Tapi dia akan sangat berkaitan dengan socio-economic justice. Nah, berikutnya saya mau masuk ke soal sustainability report. Sering sekarang kita dengar greenwashing gitu ya. Greenwashing, whitewashing, intinya green apa ya? Pencitraan lah ya, mencitrakan diri. Saya ambil ini dari sebuah laporan yang saya nanti lampirkan. Apa sih greenwashing? Greenwashing itu gitu ya. Jadi saat perusahaan portray dirinya gitu sebagai environmental friendly, sustainable friendly, termasuk produknya atau langkah-langkah yang mereka lakukan gitu ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan klaimnya. Bisa beragam bentuk, teman-teman. Bisa soal advertising yang salah, misleading, termasuk labeling gitu ya. Terus kemudian juga exaggerated environmental benefit or actions. Ya teman-teman bisa deteksi itu dari kalimat gitu ya. Dan teman-teman bisa telusuri benar nggak klaimnya itu. Juga ini menyangkut dengan komunikasi korporasi
ataupun strategi-strategi pemasaran, kurang begitu, untuk mislead konsumer gitu ya. Tapi saya mengajak teman-teman melihat lebih jauh, lebih dari sekedar konsumer. Tapi kalau teman-teman juga misalnya punya surplus, terus teman-teman investasikan lewat reksadana misalnya, di kampus ada kan ya, kan teman-teman harus lihat juga itu juga dijadikan pengambilan keputusan. Kemudian ya dia berbahaya bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan juga bagi perusahaan. Pertama tuh dampaknya consumer feels discouraged from taking action. Terus kemudian policy makers get the wrong signals about progress. Dan kemudian investment decrease kalau misalnya terbukti gitu ya. Jadi kurang lebih itu cakupannya dari greenwashing ini, dan dia diadres secara serius oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga. Dia kategorikan sebagai langkah-langkah untuk apa ya, untuk scam terhadap usaha untuk memperbaiki iklim kita, kurang lebih begitu. Jadi greenwashing seperti itu teman-teman bisa deteksi dari komunikasi dari korporasi. Tapi intinya tidak sesuai klaimnya lah ya, kurang lebih begitu. Nah, ini contoh aja misalnya ini yang diekspos oleh masyarakat sipil di Indonesia. Ini ke OJK. Jadi ceritanya begini. Kan salah satu kontribusi emisi itu batu bara dibakar di PLTU, tapi kemudian OJK kurang lebih bikin taksonomi untuk investasi, mengarahkan uang mengalir kemana, dan kemudian si PLTU batubara industri itu mereka masukkan ke dalam kategori yang tidak berbahaya lah, kurang lebih gitu. Jadi masih akan ada dana mengalir. Kurang lebih dalam hal ini OJK melakukan greenwashing terhadap PLTU batubara yang sebenarnya ingin kita akhiri penggunaannya secara bertahap. Kurang lebih begitu. Tapi ada juga banyak contoh-contoh lain, entah itu fashion atau apapun consumer produk, tapi ada juga sebenarnya greenwashing di level keuangan juga. Ini juga yang bisa kita awasi nanti. Itu ide aja. Terus kemudian ini saya mau balik lagi ke checkpoint tadi. Information disclosure yang seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Saya mau masuk ke sini tuh, teman-teman, tadi hubungannya sama batas-batas fisik bumi. Ini bisa dijadikan tools ke depan untuk teman-teman memeriksa secara kritis komunikasi-komunikasi dari korporasi, termasuk lewat sustainable reporting mereka, lewat ESG reporting mereka, atau apapun itu ya. Jadi untuk diprioritaskan ini pertama essential environmental impact variable. Jadi ada variabel yang disarankan untuk dilihat begitu ya. Tapi juga tidak hanya soal itu, tapi juga dia bikin satu kategori lagi, Earth System Impact, kurang lebih begitu. Jadi ini bisa digunakan kerangkanya. Ini kerangka pertamanya, kemudian berikutnya yang kedua. Ini nanti laporannya saya lampirkan teman-teman, dan saya berharap teman-teman bisa pakai secara kritis ke depannya, baik saat kuliah ataupun nanti kalau mau jadi investor dan lain-lain. Jadi ada beberapa yang esensial variabelnya, teman-teman. Yang pertama, company level. Ini klasik nih. Kadang-kadang perusahaan itu hanya terbuka dalam level grup atau perusahaannya saja. Itu yang pertama tuh, company level. Tapi berikutnya kan yang harus kita cari lebih tahu, iya dia beroperasi di mana saja. Kan bisa aja misalnya sebuah perusahaan punya 15 pabrik, 20 pabrik, kita harus lihat tuh di mana. Jadi kita harus curiga atau melihat secara kritis klaim di level korporasi, gitu ya, di level perusahaan headquarter, tapi tidak di level plant-nya atau facilities-nya. Kan begitu. Oleh karena itu dia menyarankan location and use level, gitu ya. Jadi location-nya kita harus tahu ya pabrik kamu di mana aja, dan di tiap facilities itu kita bisa periksa prakteknya seperti apa, baik itu soal hubungan mereka dengan masyarakat sekitar, hubungan mereka dengan buruh, ataupun misalnya praktik-praktik lingkungan mereka, yang bisa jadi bervariasi antara satu tempat dengan tempat lain. Kalau teman-teman meriksa misalnya perusahaan multinasional yang bergerak di banyak tempat gitu ya, kan bisa jadi dan terjadi gitu perbedaan praktek di satu tempat dengan tempat lain. Misalnya ada plant mereka di Europe yang aturannya udah ketat, terus mereka punya plant misalnya di Indonesia, akan ada perbedaan, sangat mungkin perbedaan praktek tuh berbasis standar masing-masing negara. Tapi kan yang teman-teman tahu lah ya, feature dari korporasi itu apa gitu. Dia punya kebijakan di headquarter, terus tapi kemudian pertanyaan kenapa beda-beda diterapkan di berbagai tempat lainnya. Tentu teman-teman yang melihat kritis nanti akan berpikir soal teori modal mengalir dan lain-lain lah ya, pollution haven theory dan lain-lain.
Tapi itulah kenapa pentingnya keterbukaan informasi itu juga di level facilities gitu ya, kurang lebih begitu. Berikutnya ada level tiganya, operasi. Ini memberikan lebih jauh lagi soal pertama input termasuk jumlah gitu yang digunakan oleh perusahaan, purpose metodenya, input sourcing-nya. Kurang lebih begini. Kan kalau faktor-faktor produksi teman-teman udah apalah ya, di luar kepala ada bahan baku gitu. Nah, bahan bakunya berasal dari mana? Apakah berasal dari perusahaan hutan, apakah berasal dari sebuah tempat di mana mereka menggusur, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi input jadi penting. Kemudian bagaimana ekstraksi resource-nya ataupun production method-nya, apa menggunakan bahan kimia dan lain-lain lah ya, banyak detail di situ. Juga soal jumlah atau volume. Kemudian praktek pengelolaannya seperti apa dan lain-lain. Jadi dia menawarkan variabel gitu. Ini variabel yang pertama tadi yang essential environmental impact variable. Tapi kemudian di sisi kanan teman-teman, ini tadi kita bicara soal interaksi antar batas-batas fisik. Jadi tidak hanya soal climate, tapi climate akan sangat berhubungan dengan lahan gitu ya, tadi land system, biodiversity dan lain-lain. Itu pun harus diperiksa, dan kemudian juga dengan air, penggunaan air. Banyak sekali industri yang akan butuh air untuk berbagai hal, tapi terutama untuk proses produksinya. Jadi kita harus periksa juga dia occupy berapa besar lahan, dia menggunakan berapa banyak air, gitu ya, dan kemudian akhirnya dia mengemisi seberapa banyak karbon atau gas rumah kaca. Jadi idenya adalah melihat ini dalam level sistem buminya, kurang lebih begitu. Cara kita melihat laporan atau komunikasi korporasi secara kritis. Itu frame yang ditawarkan untuk mencoba melihat lebih dalam. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan supaya lebih banyak waktu kita berdiskusi. Saya mau bilang begini, bahwa saat ini ya kita menjalani apa yang dinamakan kapitalisme gitu teman-teman ya. Dan sekarang karena batas fisik buminya sudah terlewati, pemimpin dunia sudah sadar dari lama soal ini bahwa trayeksinya itu memang akan melebihi batas. Dan karena melebihi batas, bencana datang, karena begitu ya. Ini ada sebuah usaha yang boleh dibilang moderat. Moderat itu maksudnya masih dalam spektrum kapitalisme, gitu ya. Sistem ekonomi masih kapitalisme, tapi dia berusaha mengkoreksi ketidaksempurnaannya. Kurang begitu tuh. Ketidaksempurnaannya ini yang diadres ada 4 setidaknya. Yang pertama, ketidakadilan ekonomi yang dihasilkan dari sistem itu. Sistem itu tadi fitur terpentingnya korporasi, gitu ya. Kemudian barang publik. Barang publik ini apa sih? Barang publik ini udara barang publik, air barang publik, hutan pun sebagai barang publik, budaya pun barang publik, dan budaya juga salah satu yang terdampak karena operasi korporasi, ataupun sumber-sumber daya milik bersama lah. Milik bersama itu kita gunakan, tapi dia kurang lebih property rights-nya nggak begitu jelas, teman-teman. Kurang lebih begitu. Udara misalnya, ada permintaan untuk udara yang bersih, tapi belum jelas siapa yang harus mensuplai. Harusnya pemerintah step in. Nah, green economy ini kurang lebih, teman-teman, sebenarnya pemerintah harus step in untuk mengatur itu tuh, membereskan ketidakadilan ekonomi, terus kemudian menyediakan barang publik, kemudian mengadres eksternalitas negatif. Banyak hal yang tidak dimasukkan ke dalam akunting perusahaan. Soal kesejahteraan buruh kah, gitu ya, soal kualitas air kah, gitu, karena dampak operasi. Banyak hal tuh yang nggak dihitung. Atau bahkan emisi karbon juga belum dihitung, belum selesai tuh dunia memutuskan berapa harganya dan lain-lain gitu ya. Jadi eksternalitas negatif berusaha diadres, tapi kemudian juga asimetri informasi itu harus diadres karena itu kurang lebih yang bisa menggambarkan ketidaksempurnaan pasar. Jadi ini spektrumnya kapitalisme tapi berusaha diperbaiki, pemerintah oleh karena itu harus step in lebih banyak. Boleh dibilang ini menuju sosialisme lah, kurang lebih begitu ya. Tapi masih dalam spektrum kapitalisme, maksudnya masih harga nih interface-nya yang kurang lebih jadi alat komunikasi ya, soal distribusi sumber daya kan begitu ya teman-teman kalau belajar ekonomi. Jadi kita sedang dunia ini kurang lebih secara umum sedang menuju ke arah sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam hal itu? Tadi saya balik lagi ke kurva awal teman-teman. Taruhlah begini, mahasiswa FEB UI kelas tanggung jawab sosial dan etika setelah tahu bagaimana membaca perlahan misalnya gitu ya, yang kritis dan kemudian perlahan-lahan karena ya anak FEUI gitu
dengan gaya politiknya, influence-nya, dia akan memaksa perusahaan perlahan-lahan menjadi semakin detail dalam melakukan, kan, semakin detail dalam memberikan atau menuliskan sustainability report-nya. Dan kemungkinan datanya akan data teknis, teman-teman. Kemungkinan datanya akan data teknis. Nah, data teknis ini kalau kita mau jujur ada ketimpangan dalam hal pengetahuan, gitu kan akan butuh agen-agen tuh. Pertama dia akan butuh agen-agen untuk memeriksanya, mendorongnya gitu ya, keterbukaan informasi yang berkualitas, tapi kemudian untuk memeriksanya dan kemudian untuk mendiseminasikannya, mendistribusikannya, mentransformasikannya. Jadi saya pikir itu tugas intelektual untuk pertama mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik gitu ya. Detail level level facilities, terus kemudian level volumenya juga gitu ya, bahan-bahannya, bahwa dia harus tersedia cuma-cuma, dia harus tersedia kapan saja, bahwa nanti teman-teman akan berhadapan dengan argumentasi rahasia dagang. Sebenarnya argumentasi lawannya atau baliknya adalah, loh ini adalah barang publik atau operasi korporasi, ternyata gitu ya, setelah kita pikir juga mengokupasi banyak barang publik. Barang publik itu harusnya punya kita-kita juga. Oleh karena itu kita punya hak untuk tahu, rights to know. Indonesia udah punya keterbukaan informasi publik, teman-teman, bisa teman-teman pakai juga. Itu untuk mendorongnya, tapi kemudian dia akan berbalas atau dijawab dengan data teknis. Data teknis ini butuh intelektual untuk memeriksanya, gitu ya, mendorong, kemudian memeriksa, dan kemudian mendistribusikan. Karena pergeseran ini di atas kertas kurva ini kan kalau kita ceritakan, ya itu gimana cerita detailnya ya. Cerita detailnya adalah mahasiswa salah satunya yang mengkritisi, gitu ya, memeriksa secara kritis, terus kemudian melakukan diseminasi dalam berbagai hal, baik itu secara akademik atau non akademik, gitu. Baru kemudian persepsi publik akan berubah karena keterbukaan informasi ini, teman-teman, memang teori perubahannya itu agak kualitatif. Jadi kalau saya ceritain begini, perasaan diawasi. Jadi kebayangkan itu sangat kualitatif. Perusahaan merasa diawasi. Kenapa dia merasa diawasi? Ya karena dia buka data dan kemudian datanya itu bisa diskrutinisasi oleh publik, kan begitu tuh. Jadi cukup kualitatif teori perubahan si rezim information disclosure ini. Tapi jelas akan butuh intelektual yang memeriksa, kemudian mentransformasikannya ke dalam bahasa sehari-hari secara populer ke publik juga. Jadi itu untuk information asymmetry. Tapi information asymmetry pun teman-teman pasti akan mengadres eksternalitas negatif, barang publik, dan ketidakadilan ekonomi. Jadi teman-teman bisa menjadi driving force untuk keseimbangan yang baru, untuk equilibrium yang baru. Tidak hanya soal informasi, tapi soal eksternalitas negatif, barang publik, ketidakadilan ekonomi. Dan kita sedang mengarah ke sana. Stake-nya besar atau tidak? Stake-nya besar. Misalnya kalau kita perhatikan saat ini, misalnya bahkan US dan EU pun, European Union, sudah mulai bikin kebijakan yang boleh kita bilang proteksionis. Mereka bikin banyak aturan tuh. Ada misalnya CBAM, gitu ya, Carbon Based Adjustment Mechanism. Jadi Eropa akan memeriksa dengan metode life cycle atau siklus hidup barang-barang yang masuk ke Eropa. Dia akan berhitung soal karbonnya, berapa karbon yang dihasilkan dari aktivitas sana. Dan itu akan jadi standar tuh untuk mengizinkan masuk atau tidaknya barang. Atau misalnya di US ada IRA gitu, Inflation Reduction Act. Bahasanya aja Inflation Reduction Act, tapi sebenarnya dia ngasih subsidi dan insentif dan berbagai kebijakan lain untuk mengembangkan energi terbarukan. Tapi dia juga menginclude kriteria untuk menyaring barang masuk. Proteksionis kan, kurang lebih dia pengen sebenarnya produksinya di sana lah kurang lebih. Tapi stake-nya besar dalam konteks perdagangan internasional. Bahwa Indonesia masih bergantung pada Uni Eropa dan US untuk pasar dari barang-barang, jelas ya. Gitu. Jadi stake-nya besar. Tapi bukan hanya soal itu, tapi kalau kita balik lagi ke krisis iklim, kita butuh nih mendorong, setidaknya kita ambil yang moderat dulu, green economy ini benar-benar jadi benar gitu ya, dalam konteks bergeser tuh, menyempurnakan kapitalisme boleh lah ya. Itu pun bisa kita lakukan tuh ke depan, dan sangat butuh intelektual untuk memeriksa ini. Nah, udah kurang lebih begitu pantikannya, teman-teman. Berikutnya mungkin kita bisa diskusi. Saya kembaliin lagi ke Mbak Kanti. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, Mas Asof. Kita kasih aplaus dulu ya, teman-teman ya.
eee, kalau bahasa podcaster daging semua ya, atau ada istilah yang lebih baru? Saya nggak tahu juga, suka kurang update ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Asof. Saya ada catatan-catatan menarik nih sebenarnya pengen nanya ya, sambil teman-teman siapin komentar juga pertanyaannya ya, teman-teman ya. Kita di kelas ini ada berapa kelompok nih? Minimal satu perwakilan lah ya dari masing-masing kelompok nih. Mungkin bisa kasih komentar gitu ya, atau, pertanyaan, klarifikasi, atau minta penjelasan lebih dalam misalnya ya juga boleh. Atau misalnya nggak setuju ya sama Mas Asof ya, kan kita ini, ada kebebasan mimbar akademik ya, di lingkungan akademik ya, Mas Asof ya. Boleh ya mahasiswa bilang, "Nggak setuju Mas Boleh Asof," dong, gitu ya. Oke. harus begitu malah. Harus ya, harus, malah bukan cuman boleh ya, harus. Jadi yang pertama ya, tadi, ada istilah izin atas eksploitasi gitu ya, karena yang ada kurva itu tadi ya. Ini ada Ya, hubungannya dengan ethics dumping nggak ya? Karena saya juga baru belajar nih tentang ethics dumping. Jadi, ethics dumping itu adalah secara sederhana nih ya, perusahaan-perusahaan global yang punya tadi pabrik ya, atau tadi facility dan lain sebagainya di berbagai negara, itu kan dikenakan standar etika yang tinggi ya. Tapi hmm, dia tahu nih, karena standar etika itu tidak sama di, tiap-tiap negara ya, apalagi kalau membandingkan antara global north ya, dunia utara dengan global south, dunia selatan gitu ya. Jadi dia memanfaatkan celah itu, muncullah yang namanya ethics dumping. Jadi dibuang praktik-praktik yang bermasalah itu, di negara-negara selatan gitu ya. Jadi hmm, nanti ketika dia melaporkan ya, atau bahkan mungkin diperhitungkan dalam ESG-nya, skornya segala macam, nggak bunyi tuh ya praktik-praktiknya yang ya, bermasalah ya, itu gitu. Ada nggak sih ya, hubungannya sama itu, yang pertama ya. Terus yang kedua, tadi ada istilahnya Mas Asof pakai, rahasia dagang, trade secrets. Ya jadi ya, karena, apa, korporasi ini ingin menutupi ya, praktiknya di lapangan seperti apa, dia sering berkilah gitu ya, dengan istilah itu tadi, rahasia dagang lah gitu kan, nggak bisa dibocorin, nggak bisa diungkap, nggak bisa dibagikan begitu ya. Nah ini kan berarti ada semacam politik bahasa ya. Saya sebagai peneliti ya. kualitatif tuh seneng loh melihat politik-politik bahasa ya, termasuk di, isu lingkungan ini. Ada nggak sih istilah lain ya, yang juga sering digunakan mungkin ya, oleh, praktisi, industri gitu ya, korporasi dan seterusnya untuk ini, dodge the bullet gitu ya, untuk menghindar dari, skrutinisasi publik ini gitu. Itu dulu mungkin 2 dari saya, terima kasih. Ya, makasih Mbak Karti. Betul, etik dumping. Jadi saya cerita dari mana ya? Ceritanya mungkin dari teman-teman nanti sempatin cari ini teman-teman. Environmental Kuznets Curve. Oke, apa Kuznet, tuh? Kuznet ya. Kusnet, Teman-teman nanti mhm. cari Kuznet, cari sama nanti cari kritikan terhadap environmental Kuznets. Jadi environmental Kuznets itu kurang lebih seperti kurva normal, bayangin aja kurva normal. Dia mau cerita begini bahwa sebuah negara itu akan melewati fase-fase transformasi gitu ya. Environmental curve itu sumbu Y-nya tuh bisa jadi soal kerusakan lingkungan, tapi di saat yang bersama dia juga bisa soal ketimpangan. Jadi bayangin kurva normal gitu, bahwa dia Mmm, kan akhirnya ceritanya bahwa memang harus rusak dulu, harus timpang dulu, baru kemudian setelah masuk industrial mode gitulah ya, dia akan turun eh, kerusakannya dan ketimpangannya. Itu teori awalnya, tapi ternyata diskrutinisasi oleh banyak akademisi lain dari berbagai tempat, ternyata tidak begitu ceritanya. Jadi nggak ada cerita setelah rusak, setelah timpang, kemudian turun. Mungkin iya dalam konteks tadi kita hubungkan antara Mbak Kanti tadi bilang global north, global south lah ya. Tidak secara mhm. geografis, maupun itu sosioekonomik lah ya, bahwa Iya, lokasinya kebanyakan ada di utara, ya tuh. Jadi ternyata tidak begitu. Misalnya begini, kenapa Norway atau EU itu kalau teman-teman udah ada yang main sana, ih keren banget gitu, rapi segala macam gitu, public service-nya bagus. Iya karena begini teman-teman, karena rusaknya pindah gitu. Rusaknya pindah tuh. Rusaknya pindah nanti teman bisa bisa pakai atau periksanya bisa pakai teori pollution heaven teori gitu ya. Yang oke. kurang lebih dia mau cerita ya modal itu mengalir dari tempat yang aturannya ketat ke aturan yang ringan lah kurang lebih begitu. Longgar, Gitu. mhm. Modal selalu ingin
ya yang buruk ya, ini yang buruk praktiknya, dia akan mengalir ke tempat-tempat di mana pertama buruhnya murah, terus kemudian aturan lingkungannya rendah gitu. Jadi dimungkinkan begitu kita sebenarnya secara kritis, kenapa ya di sana baik-baik aja sepertinya nggak ada apa-apa ya karena pindah ke sini produksinya gitu. Walaupun di saat yang sama selatan itu atau negara seperti Indonesia itu karena kaya gitu ya, jadi tempat ekstraksi gitu ya. Jadi tempat ekstraksi saja. Teman-teman nanti bisa lihat teori soal kutukan sumber daya alam, Dutch disease gitulah ya kurang lebih. Jadi di saat yang sama kita diekstraksi, dieksploitasi sumber daya alamnya, tapi di saat yang sama pun kadang-kadang jadi production floor, tapi gitu tuh dengan praktik-praktik yang buruk atas nama investasi, maksudnya narik ini ya, investment dari luar, foreign direct investment. Padahal prakteknya tidak harus seperti itu. Kadang-kadang kan keputusan bisnis itu soal produktivitas, gitu ya, soal kualitas dan lain-lain yang akan sangat berhubungan dengan negara tuh investnya di mana. Apakah negara investasi di sumber daya manusia misalnya atau tidak, di pendidikan gitu kan, ataupun di inovasi, di riset atau tidak. Tapi secara umum sekarang kurvanya tidak normal, tapi bahkan sebenarnya lurus gitu ya, timpangnya tetap gitu ya. Itu karena tadi tuh kita harus bayangkan hubungannya sudah global, kan sudah terjadi globalisasi gitu ya, dari produksi, dari konsumsi, dan lain-lain. Tapi di saat yang sama juga ada alternatif, kurvanya tuh ternyata makin naik tuh kerusakannya. Kalau kita buka tuh, kita buka skalanya kita perbesar, bukan hanya negara tapi global. Gitu. Jadi sebenarnya semakin timpang dan semakin rusak, dan itu ceritanya. Teman-teman bisa lihat Thomas Piketty, kalau soal ketimpangan nanti teman-teman boleh lihat tuh, dia merekam terus ketimpangan dari waktu ke waktu, dan kurang lebih semakin buruk. Jadi ada perpindahan praktik-praktik buruk termasuk teknologi kotor, gitu teman-teman ya. Kan ada tuh istilah perdagangan teknologi kotor. Jadi barang second, barang jelek yang udah nggak fit dengan standar peraturan, maksudnya society-nya sudah tidak menerima, tapi kemudian dipindahkan ke negara-negara yang mau, kurang lebih begitu. Jadi etik dumping itu akan sangat berkaitan dengan itu, dan betul berkaitan dengan soal reporting tadi lah ya, berkaitan soal reporting. Jadi investor di financial hub, entah di Singapura, entah di Shanghai, entah di Beijing, entah di Eropa, entah di US, dia nggak tahu tuh di Indonesia prakteknya kayak apa itu perusahaan, ataupun di berbagai stock exchange lain nggak tahu tuh kayak gimana kelakuan mereka di banyak tempat gitu ya, di mana facility levelnya gitu ya, itu seperti apa, termasuk tempat sourcingnya. Jadi itu akan sangat berkaitan. Itu mungkin untuk etik dumping, teman-teman. Dan Mbak Kanti, berikutnya soal rahasia dagang. Ini saya lembaga gitu ya, berpengalaman langsung untuk terakhir tuh kita coba akses data pencemaran ke KLHK gitu ya, atas 2 PLTU batubara di Suralaya di Banten sama di Ombilin di Padang. Kita menang tuh di tingkat pertama di KIP, di Komisi Informasi Publik. Tapi kemudian ternyata dibanding sama mereka, dibanding oleh PLN ya, PLN banding atas dasar informasi publik. Rahasia dagang. Rahasia Saya mikir dagang. rahasia dagangnya di mana gitu kan. Ini soal limbah, soal sampah. Tapi Iya. kemudian kita berargumentasi bagaimana kepentingan publik, barang publik itu terganggu oleh operasi mereka gitu ya, oleh emisi mereka ataupun oleh limbah mereka. Dan akhirnya kita menang. Maksud saya memang ini harus terus di-shaping, dibentuk oleh kita gitu. Jadi kita harus terus berargumentasi tentang hak kita atas informasi. Jadi kalau argumentasinya begitu deh, jelas ada barang-barang publik, ada sumber daya publik yang mereka okupasi, mereka gunakan, yang mereka rusak, yang seharusnya menjadi hak kita, dan atas dasar itu kita berhak atas informasinya. Jadi banyak Yang sekali memutuskan siapa tuh akhirnya menang? itu naik ke MA, Mahkamah Agung. Sampai Mahkamah Agung. Oke. Iya, Ya, iya. betul. Betul. Jadi fight over itu tuh terus dilakukan teman-teman soal hak atas informasi itu. Tapi memang Ya. akan semakin detail gitu, akan semakin detail kita minta data itu, dan itu tadi datanya akan berupa data teknis. Saya pernah ketemu ini Mbak Kanti sering dalam advokasi. Jadi argumentasi pemerintah biasanya adalah tapi kan ini datanya terlalu teknis, nanti masyarakat nggak tahu. Oke, jadi seringkali di situ masyarakat kita kan iya dia selalu bilang
pemerintah bilang ya pendidikannya tidak setara dan lain-lain. Oleh karena itu ya datanya kita kita enkripsi aja. Kadang-kadang jadi warna tuh, jadi kode warna. Tapi kan di balik warna itu kita harus tahu, apalagi kalau di pikiran kita, pikiran akademik, ya seperti apa metodenya, kurang lebih gitu kan, terus bagaimana dia Betul, menghitung betul. variabel, hitungnya apa Ya, ya. aja. Itu Mhm. pentingnya kita melihat secara kritis klaim-klaim baik berupa kata ataupun warna gitu ya, ataupun standar-standar, termasuk yang voluntary market based approach itu tadi teman-teman ya, Ya, sertifikasi dan lain, kita harus lihat secara kritis sampai level detail datanya, sampai level facility levelnya, sama tadi soal penggunaan sumber dayanya. Gitu mungkin. Jadi kalau rahasia dagang tuh akan selalu jadi perisai, tapi kita di saat yang sama sebagai publik, sebagai warga punya hak atas informasi, dan hak atas informasi itu universal, teman-teman. Kurang lebih begitu. oke. Jadi di Iya, exercise betul. aja. Iya, iya, iya. Itu kelihatannya yang kita belum bahas ya selama perkuliahan di FEB. Saya nggak tahu, zamannya Mas Assof mungkin, lebih sedikit lagi kali ya bahasan tentang itu ya, bahwa ada yang namanya, hak publik untuk mengetahui begitu ya, dan kita harus sadar gitu ya, karena nanti kita akan, katakanlah teman-teman di sini lulus akan menjadi praktisi begitu ya. Ada hak-hak publik yang nggak boleh dilanggar gitu ya dalam operasi perusahaan. Oke, saya Dan stop ini dulu deh mungkin bahkan ngomongnya iya, tambahin dikit. Jadi soal iya, informasi ini, kalau teman-teman dengar atau pernah dengar apa eh, risikonya tuh moral hazard gitu, teman-teman. Jadi bayangin teman-teman ya punya informasi terbatas. Bayangin teman-teman punya informasi terbatas. Misalnya kaitan misalnya, dan sangat mungkin teman-teman nanti punya informasi terbatas dalam kaitannya dengan pemerintah misalnya gitu ya. Punya informasi terbatas dan teman-teman tahu tuh bahwa akan ada dampak dari informasi itu kalau di exercise. Dampak tuh dampak terhadap publik secara luas gitu. Jadi teman-teman ambil tuh keputusan itu, tapi publik nggak tahu yang akan menerima dampak, nggak tahu tuh bahwa mereka akan terkena dampak. Nah persis di situ tuh problemnya. Jadi keputusan atau kebijakan diambil oleh hanya satu dua pihak, seringkali korporasi dan pemerintah, tapi publik nggak tahu apa dampaknya terhadap mereka. ya, Di situ problem information asymmetry itu. Seolah tidak akan berdampak luas, tapi sebenarnya berdampak luas. Dan oleh karena itu sebenarnya kan pengambilan keputusannya harus lebih demokratis. Dalam artian informasinya tersedia dong bagi publik. Kurang lebih begitu. iya, Ya. iya, iya, ini penting. Tapi kalau bicara korporasi tadi contohnya kan PLN, kalau yang lain swasta nasional atau multinasional juga punya PR yang sama Multinasional nggak? banyak banyak banget contohnya, Mbak. Dulu misalnya teman-teman pada saat saya bergiat di Greenpeace, misalnya saya pernah punya kesempatan untuk skrutinisasi industri fashion gitu ya, Mmm, industri fashion global. Jadi bayangkan yang branding, yang branded ya, mmm, H&M kayak Nike kayak you name it lah ya, banyak mmm, sekali. Dan kalau teman-teman lihat misalnya, biasanya dulu metode kita kan kita lihat laporan tahunannya, kita lihat laporan lingkungannya, kita lihat corporate policy-nya, kita lihat apa corporate policy-nya, salah satunya juga soal apa komitmen mereka terhadap lingkungan. Tapi kemudian kita urut, oke, kita cari tuh supply chain mereka, rantai pasok mereka. Sampailah ke tempat seperti Indonesia yang banyak gitu, di iya, Cina juga, di Vietnam, di Argentina bahkan, dan kita lihat satu-satu, oh ternyata praktiknya buruk. Itu dia, padahal di level tadi tuh, di level agregat mereka bagus tuh. Kan lebih begitu, tapi pada saat kita lihat di supply chain-nya ternyata mencemari, ternyata buruhnya diupah murah, iya, sakit, kemudian di PHK dan lain-lain. Jadi banyak, dan ini terjadi di banyak banyak sektor, baik itu fashion ataupun di elektronik, di banyak tempat. mmm, Kalau kita lihat supply chain, teman-teman, kalau teman-teman nanti exercise melihat praktik korporasi itu atau sustainability report itu dari tadi kerangka yang tiga tadi ya, company mmm, level, terus facility level, sama soal resource yang mereka gunakan, maka teman-teman akan menemui banyak overclaim yang misleading. mmm, Misleading tuh akhirnya iya, misleadingnya banyak hal kan yang terdampak tuh harga tidak iya. mencerminkan yang sebenarnya. Maksud saya itu teman-teman. Kurang lebih begitu. Baik, iya, iya, terima kasih Mas Assof. Oke, silakan yang mau berkomentar, bertanya. Kita punya 6 kelompok di kelas ini. Moga-moga
ada satu komen atau satu pertanyaan nih dari masing-masing kelompok. Boleh langsung raise hand biar bisa langsung, berbicara. Oke, satu, 2, 3. Ada Yohanes, silakan Yohanes. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Asof yang udah presentasi. Dan jujur bagi aku sendiri juga insightful, bener kata Mbak Kanti, yang bener-bener daging banget deh. Dan aku sampai sekarang tuh masih kayak mencerna eh, materi-materi apa ya sih yang udah dikasih tahu tadi. Nah, tadi ada satu hal yang menarik bagi aku, Pak. Eh, Termasuk barang publik. Barang publik ternyata tuh air dan udara itu termasuk barang publik yang emang sebenarnya itu harus diberikan secara cuma-cuma nih ke masyarakat nih. Dan emang harus dipastikan tuh dengan kualitas yang baik juga, enggak emang sembarangan buat dikasih ke masyarakat gitu. Nah, ini penasaran nih, di Indonesia sendiri kan aku sendiri nih dari kecil nih itu bayar air, tiap bulan bayar air gitu. Dan ternyata air ini termasuk barang publik seharusnya. Nah, di Indonesia sendiri nih apakah emang bisa nih diterapkan nih Pak barang publik ini seperti air yang emang harus diberikan gratis atau sudah sejauh mana sih pemerintah dapat menerapkan barang publik ini? Dan tadi kalau misalnya dilihat tuh barang publik tuh barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya, atau mungkin selain air bisa kita lihat listrik. Listrik juga dibayarkan per bulan nih. Apakah listrik ini juga bisa dikategorikan sebagai barang publik nanti ke depannya? Terima kasih, Pak. Thank you, Raffi. Ok Lanjut kali, Mbak ya? ya, silakan lanjut dulu, ada 2 penanya lagi nih. Oke, mungkin dari aku tadi sempat eh, mendengarin jelasin dari Pak Asaf nih yang terkait eh, perusahaan-perusahaan multinasional tuh bagus, cara datanya tuh bagus, melakukan CSR-nya, terus melakukan pencegahan-pencegahannya. Tapi faktanya di lapangannya tadi yang katanya Pak Asaf itu mereka tuh nggak melakukan itu dengan baik. Nah, kan secara manusiawi, jadi eh, lingkungan di sekitar yang terdampak itu kan pasti bakal jelek banget dan eh, lingkungannya tuh bakal berpengaruh banget terhadap masyarakatnya. Nah, kira-kira kalau emang masyarakatnya itu tahu, oh ini dari perusahaan ini dia tuh ngelakuin CSR-nya tuh jelek. Terus sedangkan itu masyarakat sendiri yang tahu. Jadi apa yang harus dilakuin masyarakat tersebut gitu. Sedangkan masyarakat tersebut hanya masyarakat sipil yang kecil yang bisa dibilang tuh kalau mau ngelawan perusahaan multinasional tuh nggak kuat gitu. Apakah emang ada caranya atau ada pencegahannya buat masyarakat tersebut atau gimana sih? Oke, makasih Raffi. Berikutnya Natasha. Oke, makasih Bu, makasih Pak atas materinya. Pertanyaan saya kemarin saya tertarik aja. Saya kemarin pernah dengar guest lecture juga tentang di kelas pasar dan lembaga keuangan tentang carbon tax atau pajak karbon. Saya penasaran aja kalau menurut Bapak insentif keuangan kayak pajak karbon tuh udah cukup efektif belum ya untuk mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Makasih Pak. Oke. Jawab dulu ya, Mas Asaf ya. Nanti kita buka round 2. Ya. Oke, yang pertama tadi soal barang publik ya. Teman-teman nanti bisa cari kalau tertarik beda mau mendalami literaturnya common gitu ya. Commons, sumber daya milik bersama. Tadi makanya saya bilang bahkan budaya adalah commons karena kita menggunakan gitu kan. Bahkan boleh dibilang kultur agama itu commons juga. Kita jadikan sumber daya bersama. Bahkan bisa to some extent teman-teman atau publik juga bisa mendapatkan apa ya benefit ekonomi bahkan dari commons itu kan kurang lebih begitu. Jadi air gitu, air betul tuh tadi merujuk ke pasal 33 sebenarnya kan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kan itu konsepsi dari barang publik. Misalnya air.
Berarti kan kurang lebih modenya tuh bisa pemerintah step in gitu. Kan kalau begitu. Kan kalau di konstitusi antara korporasi, BUMN atau koperasi kan sebenarnya begitu, teman-teman. Untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah ya, kurang lebih begitu tuh. Air ada PDAM misalnya begitu ya. Perkara nanti kualitas, harga dan lain-lain itu urusan berikutnya, tapi pemerintah step in mengurus kebutuhan bersama. Tentu contoh ekstrim lainnya ada yang diprivatisasi juga kalau misalnya kita berpikir efisiensi begitu ya. Tapi efisiensi atau privatisasi tentu akan nabrak konstitusi lah, kurang lebih begitu ya, terutama untuk barang-barang publik. Kan problemnya adalah akhirnya soal tata kelolanya, gitu. Pemerintah ngurusnya benar atau enggak, kurang lebih begitu kan. Jadi ada dua ide sih, dia gratis atau karena ada pengusahaannya, ada butuh biaya, maka dikenakan biaya supaya publik tidak taken for granted gitulah kurang lebih ya, supaya ikut menjaga dan lain-lain. Ada juga yang memahaminya seperti itu, tapi tentu di situ ada subsidi dari pemerintah gitu kan, karena barang publik maka disubsidi oleh pemerintah. Misalnya barang publik atau layanan publik gitu, transportasi umum gitu ya, kalau kita melihatnya sebagai sumber daya bersama. Kan apa, bisa murah begitu karena disubsidi, tapi kan nggak ada masalah karena dia serve banyak orang gitu misalnya gitu ya. Jadi akan sangat menyangkut tata kelola kalau tidak di-privatize gitu. Privatize kurang lebih kan kejarannya adalah efisiensi. Walaupun akan ada banyak penelitian teman-teman, sebenarnya tidak efisien juga gitu lah ya teman-teman, nanti dilihat ya. Listrik juga begitu. Listrik hajat hidup orang banyak, terus kemudian dikelola oleh pemerintah, PLN step in gitu ya, walaupun misalnya di level pembangkitnya swasta mulai masuk juga gitu. Tapi betul dia sampai ke publiknya dalam bentuk listrik gitu ya, dan kemudian murah atau tidak begitu kan, murah, hitungannya masih murah walaupun naik terus nih. Tapi kan di balik itu ternyata, dan saya terlibat memeriksa itu, skrutinisasi itu, ternyata banyak anggaran negara gitu ya dari pemerintah nih dalam bentuk kompensasi dan subsidi untuk pembangkit-pembangkit yang sebenarnya nggak dibutuhkan tuh kelebihan kapasitasnya. Bahwa ya dia bisa dikerangkakan mungkin teorinya supply create demand, ya oke lah gitu ya, tapi kemudian ratus-ratus triliun tuh anggaran negara tuh mengalir ke situ. Jadi tata kelola kuncinya menjadi penting untuk barang publik. Jadi kan barang publik ini akhirnya akan demand pemerintah untuk step in, teman-teman. Kan kita akan bertanya, siapa yang ngurus ya? Siapa yang memberikan supply-nya? Demand-nya ada. Udara yang bersih, air yang bersih, listrik yang murah, itu kan demand-nya jelas tuh. Tapi terus kemudian kita bertanya, iya demand-nya dari supply-nya dari siapa? Akhirnya dengan pasal 33 pemerintah step in. Tapi di situ ada problem tata kelola. Korupsi nggak gitu. Terus kemudian dipikirkan dengan benar nggak, planningnya benar atau enggak gitu. Titik ekstrim yang lainnya begini teman-teman. Jadi dari dulu memang ini satu akar masalah, si commons ini, sumber daya milik bersama ini, commons itu akar masalah. Kan cuma 3 aja. Dia soal pengelolaannya, siapa yang mengelola? Apakah oleh pemerintah, apakah oleh private sector, atau oleh komunitas sendiri? Kan gitu tuh. Jadi 3 ini tuh saling tarik-menarik terus nih. Siapa yang paling baik mengelola? Kalau misalnya kita berpikir, misalnya konstitusi kita tuh kan memang sosial, seperti sosialisme gitu ya, kan berarti pemerintah yang harus step in. Tapi kemudian untuk urusan yang lain private dikasih space juga untuk berusaha. Toh yang dinamakan private tuh kita juga private gitu. Kalau kita mikir negara dan non negara gitu ya, pemerintah ataupun tidak pemerintah, kita pun bisa berusaha, kita pun bisa bikin korporasi, kita pun bisa bikin perusahaan. Berarti harus ada space-nya juga. Tapi kemudian yang penting adalah orientasinya untuk publik. Kalau untuk publik tuh udah jelas tuh. Jadi tidak hanya semata-mata profit gitu. Jadi kurang lebih begitu mungkin saya bisa menjawab. Jadi sumber daya bersama ini banyak dan selalu kontestasinya adalah soal siapa yang mengelola, begitu ya. Tapi jelas ada demand-nya. Ini masalah supply-nya dari siapa nih, kurang lebih. Konsepsinya sebenarnya yang paling baik oleh pemerintah, tapi kalau kita berpikir kecil ya oleh komunitas pun tidak ada masalah dan terbukti banyak. Space-nya harus disediakan oleh negara. Kan banyak tuh misalnya istilahnya misalnya hutan yang dikelola oleh masyarakat, kan dikasih tuh space-nya. Dan bisa baik-baik saja juga pengelolaan berbasis komunitas itu bisa-bisa saja. Ada banyak buktinya di Indonesia. Jadi selalu kita perhatikan itu ya, tarik-menariknya.
tarik-menariknya seperti apa. Berikutnya tadi soal MNC, soal multinational corporation, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan teman-teman kalau dalam konteks memperbaiki begitu ya, kan tadi kita bahas soal informasi. Gitu. Informasi kita minta. Jadi kalau teman-teman bayangin tuh ya, masyarakat yang ada di sekitaran fasilitas produksi, kalau mereka tahu sebenarnya apa yang dibuang gitu, apa yang diemisikan, apa yang dibuang ke air mereka begitu, mungkin mereka akan bilang tidak. Tapi kan kita kalau mau fair gitu ya, ya memang dari pertama harus tahu betul kan masyarakat. Ada tuh instrumennya kalau di Indonesia tuh. Kan ada yang namanya AMDAL gitu. Analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum AMDAL tuh ada KLHS, ada kajian lingkungan hidup strategis. Jadi bentang yang diperiksanya. Daya dukung, daya tampungnya diperiksa. Di dua proses itu sebenarnya sangat vital suara dari masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak atau masyarakat yang punya interest. Jadi civil society itu kan tidak harus selalu di tempat, tapi dia punya interest. Tapi yang penting juga adalah masyarakat. Coba kalau benar-benar informasinya tidak asimetris. Kan mungkin kita akan melihat masyarakat bilang enggak. Kan lebih gitu tuh. Tapi kan masyarakat bilang tidak itu bisa jadi banyak hal ya, bisa negosiasinya bagus, atas informasinya, atas akses informasi yang setara gitu. Kan yang bisa kita bayangkan adalah korporasi bisa jadi atau facilities itu bisa jadi tetangga yang baik, udah gitu aja. Kan tetangga yang tidak baik itu tiba-tiba nongkrong di situ terus tahu-tahu bikin rusak kan begitu. Kalau konsepnya tetangga nih ya, kita bayangin nih, sebelah kita tiba-tiba ada perusahaan apapun itu terus tiba-tiba mencemari dan lain, kan tetangga yang tidak baik. Sekarang pertanyaannya bisa sebaik apa sebenarnya dikelola? Ya itu akan sangat bergantung sama informasi yang kita punya. Kan yang kita takutkan itu sebenarnya nanti investasi nggak masuk, kata siapa? Kan ada istilahnya itu best available teknologi, best available practice gitu. Jadi praktek-praktek baik, teknologi-teknologi yang bagus tuh ada. Tapi itu lagi, kita dapat teknologi yang jelek atau tidak, pemerintah tuh mau menerima barang-barang jelek atau enggak gitu lah ya. Kan kalau gitu. Jadi kita harus bisa bayangkan bahwa situasi yang lebih baik itu mungkin kita mulai dari informasi yang setara. Jadi apa yang bisa dilakukan tadi, akses ke informasi, ada yang melakukan kampanye, ada yang melakukan advokasi kebijakan gitu ya. Jadi mengkoreksi entah itu pemerintah untuk melaksanakan tugasnya ataupun ke perusahaan. Konsep pentingnya adalah extended responsibility, teman-teman, kalau kita bicara MNC ini. MNC ini jangan dipikir tidak mendapatkan banyak subsidi atau insentif. Mereka banyak dapat subsidi dan insentif. Dari pemerintah kita nih, diizinkan pertama, terus kemudian difasilitasi. Nih, insentif dan subsidi ini kan sebenarnya diberikan, nih saya balikan nih, on behalf of us gitu kan, on behalf of yang punya klaim terhadap sumber daya milik bersama. Kan Republik tuh gitu teman-teman tuh, kita titipin nih sumber daya milik bersama kita untuk dikelola dengan benar. Tapi along the way ada information asymmetry, ada jarak dan lain-lain, terus pemerintah mulai ngasih izin atau mengurus urusan publik ini seenak jidat. Nah akhirnya situasi seperti itu kan akan demand citizens yang aktif, masyarakat yang aktif, mahasiswa yang aktif. Jadi memang nggak bisa kita harapkan baik-baik saja kalau misalnya kita tidak aktif. Karena sistem itu, apapun itu akan berjalan kalau check and balance-nya ada. Jadi kurang lebih apa yang bisa dilakukan dengan power yang tidak setara itu, saya cuma bilang power tidak setara itu dimulai dari informasi yang tidak setara. Jadi gitu tuh, informasi setara, power bisa mulai agak balik. Jadi berpikir relasi powernya tuh teman-teman tuh. Kalau yang banyak banyak yang bisa dilakukan, banyak yang bisa dilakukan. Nah, itu, iya, gimana, Mas Mbak? Asaf nambahin dikit dong. Kalau information asymmetry itu salah satunya ya dengan kita tidak mengkritisi ya, mengkritisi klaim-klaim korporasi dalam komunikasi-komunikasi yang mereka buat ya, termasuk ketika membaca laporan CSR misalnya begitu ya. Tanpa kacamata kritis tentu kita akan memperparah jadinya ya, information asymmetry itu. Karena kemudian jadi seolah-olah yang mengontrol informasi itu dari satu pihak saja gitu kan, sementara lawan bicaranya misalnya publik gitu ya, itu, ngangguk-ngangguk aja gitu ya, "Ya setuju setuju," gitu ya. Saya waktu itu pernah bilang di pertemuan pertama ke teman-teman gitu ya, sebagai, bagian dari Sivitas Akademika FEB UI ya,
business school gitu ya, salah satu yang top di Indonesia gitu ya. Kita jangan maulah mengambil peran hanya sebagai cheerleader-nya korporasi gitu ya, sebagai pemandu sorak gitu ya, hanya tepuk tangan aja ya kalau mereka, apa namanya, membuat klaim-klaim gitu ya. Kita harus kritis ya, karena itu gunanya ya kita belajar di perguruan tinggi begitu ya, harus bisa berpikir konseptual dan berpikir kritis. Baik, kayaknya ada satu Betul. pertanyaan tadi belum ya? Yang ketiga ya? Ya, soal carbon tax. Ya tadi saya mau nambahin dikit, nambahin Mbak Kandi sebelum ke pertanyaan berikutnya tadi tuh. Kan ini perkara harga mencerminkan yang sebenarnya atau tidak, teman-teman. Kalau dibiarin aja, kan gitu tuh, kalau nggak ada yang mengkoreksi, yang terjadi crash, gitu aja. Entah karena ekonomi, entah karena lingkungan, entah karena sosial. Jadi kita hidup bernegara ini memang butuh saling tegur sapa gitulah ya, saling check and balance itu sangat penting tuh, karena kalau enggak dalam sistem kapitalisme kan harga tuh yang jadi interface-nya, harganya nggak pas tuh, tapi suatu saat akan crash dan akan kembali ke yang sebenarnya. Tapi kan yang kita takutkan itu, itu gimana tuh kembali ke equilibrium-nya, rusuh atau tidak gitu, kan gitu tuh, dibakar sama masyarakat tempat atau enggak, kan itu yang Iya bahaya tuh iya. teman-teman. Contoh konkretnya apa sih harga Jadi, ini? Misalnya apa nih, harga apa nih? Misalnya harga Hmm. harga saham, misalnya salah satunya kalau kita tarik sampai ke exchange gitu ya. Ya. Taruhlah sebuah perusahaan yang listing harga sahamnya 500 gitu ya. Padahal harga sebenarnya 100 gitu. Kan akan ada yang goreng gitu atas informasi yang tidak sempurna padahal harganya cuma 100 gitu. Yang Padahal terjadi crash. praktiknya buruk misalnya begitu ya. Betul, kan yang bahaya itu misalnya kalau publik, apalagi dana publik, ikutan tuh kan ada yang goreng gitu, terus ikutan invest di situ, entah dana pensiun dan lain-lain, tapi ternyata buruk praktiknya dan ternyata setelah diungkap jatuh harganya. Kan misalnya kayak begitu tuh teman-teman. Kan misalnya banyak juga harga-harga yang lain, mau pakaian, mau segala macam di level konsumen. Harganya 30.000. Tapi kalau kita urut-urut ternyata luar biasa tuh eksternalitas negatifnya. Kan gitu tuh Iya, misalnya. iya, yang membayar adalah lingkungan dan buruh ya. Oh, betul. Betul. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Akan bisa Baik. crash pada satu titik. Dan Iya, iya. setidaknya sebagai intelektual, akademisi yang bisa melihat sesuatu di balik layar, itu kan justru tanggung jawabnya, obligenya itu di situ teman-teman. Oke. Oke. Tadi soal carbon tax ya. Jadi apakah berhasil atau tidak? Karena sering nyambung sama ini, dikaitkan dengan sama carbon trade. Gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kita ikut misalnya carbon trade, dan akan makin marak di Indonesia juga, di wacananya makin naik. Kan carbon trade itu, kalau kita lihat tadi, balik lagi ke 3 rezim tadi, gitu ya, kan ini sebenarnya market based approach tuh. Yang dibutuhkan adalah atur dan awasinya dulu, regulasi formalnya dulu. Nah, Indonesia, kalau dalam kasus Indonesia, peraturan carbon tax-nya belum ada, tapi udah mau main ke market based approach. Bahayanya begini, market based approach itu konsepsinya harusnya prinsipnya tuh additionality. Jadi additionality itu terhadap si regulasi formal. Maksudnya harusnya regulasi formal dulu, additionality itu untuk menarik mereka menjadi lebih baik, berpraktik lebih dari standar. Harusnya begitu konsepsinya. Nah, bahayanya kalau kita ke carbon trade tapi carbon tax-nya belum ada. Jadi dia berdiri di atas apa tuh? Nanti yang dia akan klaim berhasil mengurangi sekian. Iya, emang aturan formalnya di mana? Berapa? Gitu. Nah, apakah carbon tax berhasil atau tidak? Sejauh ini di Eropa misalnya, mereka punya emission trading system gitu ya di Eropa. Nggak bekerja, teman-teman. Nggak bekerja dengan baik. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya begini. Kejarannya adalah bertransisi dari energi yang padat emisi ke yang tidak padat emisi, gitu ya. Nah, carbon tax itu salah satu mungkin kebijakannya itu disinsentif. Pemerintah kasih sinyal kita mau akhiri industri ini, kita mau geser ke industri yang lebih baik lah, kurang begitu. Kan akan menyangkut seberapa kuat signaling dari pemerintah. Taruhlah misalnya carbon tax-nya murah, dan itu kebanyakan kasusnya begitu tuh. Murah tuh jadi nggak ada efek disinsentifnya. Ya udah kalau gitu lakukan aja. Dia paling cuma nambah margin berapa, tapi kemudian dia tidak sebanding juga dengan dampak dari emisinya. Jadi maksud saya begini, pemerintah dimanapun itu,
kalau kita mau ngasih signal ke sebuah industri untuk bergeser, kan signalnya harus kuat tuh. Maksud saya itu tuh signalnya harus kuat. Carbon tax akan berhasil atau tidak itu akan sangat menyangkut berapa harganya. Kan gitu tuh. Berapa harga atas tiap ton, kilogram atau apapun itu karbon. Jadi kalau rendah nggak akan berhasil. Apalagi kalau misalnya sebelum ada carbon tax-nya tiba-tiba dibiarkan trading. Jadi additionality-nya tidak akan ada tuh dampak additionality-nya. Mudah-mudahan itu menjawab, dan Indonesia sayangnya di track yang itu tuh, yang tahu-tahu main carbon trading. Carbon tax-nya belum ada. Kurang lebih begitu, tapi seberapa efektifnya belum terlalu efektif, baik itu di Eropa, di Amerika ataupun di Cina, mereka punya masing-masing. Salah satunya kan harga terendahan. Itu aja. Padahal kalau kita mau ukur apa eksternalitas dari emisi karbon, kan itu tuh yang harus kita lihat dulu. Eksternalitas negatif dari emisi karbon adalah climate crisis, dan itu mahal sekali. Jadi maksud saya harganya harus tinggi baru dia akan efektif. Itu mungkin menjawab, mudah-mudahan menjawab Iya, kata saya tadi. oke, baik. Jadi kalau nyentil jangan terlalu lembut lah ya, harus berasa gitu ya. Antara sentil sama dibelai bedanya tipis ya, jadinya kurang efeknya ya. Betul. Oke, baik. Makasih Mas Asaf. Kita tinggal 5 menit lagi, mungkin satu pertanyaan aja kali ya terakhir nih ya. Kalau dari teman-teman yang bukan dari kelas tanggung jawab sosial etika bisnis mau bertanya boleh nih. Saya lihat ada beberapa nama di sini nih yang dari mahasiswa kelas kami ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau komentar juga boleh, apa nih yang menarik tadi dari paparannya Mas Asaf atau diskusi-diskusi kita ya. Mungkin nanti bisa jadi ide untuk seri selanjutnya ya. Ini Mas Asaf udah sebentar lagi dapat piring kayaknya ya, karena udah mau kesekian kali diundang. Mau piring apa payung nanti? Silakan. Ada? Oh, ini malah ada yang baru join nih, mungkin kelempar tadi ya. Atau dari kelas kita masih ada teman-teman mahasiswa yang mau komentar atau bertanya? Atau sekarang lagi tekun mengerjakan ini ya, summary dan refleksi. Jadi saya teman-teman ini mahasiswa ini saya minta untuk membuat refleksi Mas Asaf dari kuliah hari ini gitu ya. Apa sih yang mereka dapat ya? Apakah relate ya dengan pengalaman atau pengamatan mereka juga ya? Karena kan isu lingkungan ini juga ramai ya dibicarakan di media sosial begitu ya, setiap hari begitu ya. Ada aja yang dibicarakan, yang dibahas. Jadi kelihatannya sih, mudah-mudahan ya harapannya mereka punya refleksi personal juga ya, nggak hanya summarizing, tapi juga, refleksi ya, karena itu satu langkah, lagi di atas ya, untuk kemudian punya, pengalaman belajar yang lebih membekas lah gitu ya. Kalau cuma nyatet doang, bikin ringkasan itu kayaknya udah bukan kelasnya mahasiswa FEB deh ya, harus bisa lebih dalam dari itu ya, merefleksikan ya dari sesi kita siang hari ini. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya mau minta closing statement aja nih dari Mas Asaf. Tolong dong dititipkan nih pesan-pesannya ya untuk teman-teman FEB ya nanti yang akan jadi alumni begitu ya, yang akan duduk mungkin ya di kursi-kursi penting gitu ya, yang juga ikut berkontribusi ya dalam praktik baik ya harapannya gitu ya, bukan praktik buruk ya. Terkait dengan isu-isu yang tadi sudah dibicarakan oleh Mas Asaf, silakan. Ya, mungkin balik lagi ya, harapannya tentu teman-teman bisa jadi agen gitu ya, agen perubahan gitu. Agen perubahan itu mau saya tadi kalau dalam konteks informasi, pada faktanya betul kita harus akui pendidikan di Indonesia masih timpang lah ya, tidak setara. Tapi jadi tugas tuh, jadi panggilan tugas bagi mereka yang dapat pengetahuan. Teman-teman bisa ya boleh juga ambil pandangan bahwa pengetahuan itu tanggung jawab gitu. Pengetahuan itu tanggung jawab, dan oleh karena itu yang punya pengetahuan harus melakukan sesuatu. Nah, dalam kaitannya dengan informasi tadi balik lagi, tuntutan akan keterbukaan informasi itu akan makin gede teman-teman. Trajektorinya begitulah ya.
Skrutinisasi terhadap korporasi itu akan makin kuat seiring dengan krisis yang makin intensif, terutama krisis iklim. Jadi disclosure akan semakin kuat diminta, apalagi tadi itu akan diperkenalkan instrumen-instrumen soal karbon misalnya, dikasih harga tuh karbon gitu lah ya. Walaupun kalau teman-teman mau pelajari lebih dalam dalam konteks etika, teman-teman mungkin bisa mempelajari etika lingkungan gitu. Kan ini soal what things that you could put price on gitu lah ya, kurang lebih gitu. Kalau kita menghargai nilai intrinsik dari banyak hal, kan banyak yang nggak bisa dikasih harga sebenarnya gitu ya. Ya bahwa masing-masing itu bukan hanya instrumen, bahkan ada yang sampai melihat hewan itu punya kesadaran gitu. Dia bukan pasif misalnya gitu. Tapi dalam konteks kita memperbaiki pelan-pelan untuk terus menjadi kritis, menskrutinisasi, mempertanyakan informasi, itu penting. Apalagi dalam konteks FEUI, saya rasa sangat penting ya, kita melihat lebih jauh dari apa yang dikomunikasikan standar oleh perusahaan. Tapi itu dia tadi, equilibrium itu, teman-teman, keseimbangan itu, ternyata terjadinya nggak di atas kertas, gitu. Akan ada orang-orang yang bergerak sebenarnya, tuh akan ada agen-agen intelektual yang bergerak tuh untuk mengembalikan atau menciptakan keseimbangan yang sebenarnya, akan selalu ada usaha itu. Dan saya pikir mahasiswa memainkan peranan penting di dalam usaha bersama itu. Kurang lebih begitu mungkin Mbak Kanti dan teman-teman. Jadi ini harapan buat teman-teman, baik itu lewat karya tulis, baik itu akademik ataupun non akademik. Maksudnya teman-teman punya sosial media, use it gitu, dan teman-teman punya pengetahuan dan dipakai sih harapannya. Mungkin begitu Mbak Kanti dan teman. Oke, baik ya. Saya mau ngutip datanya Data Box nih ya, tak sampai 7% penduduk Indonesia yang lulus perguruan tinggi ya. Jadi teman-teman yang ada di ruangan ini nih highly privilege ya sebetulnya ya dari sisi pendidikan ya. Apalagi kalau kita mau angkat data yang berhasil masuk ke UI ya, lulus dari UI mungkin ya lebih sedikit lagi begitu ya. Jadi luar biasa ini privilege yang harus dimanfaatkan dan juga dipertanggungjawabkan gitu ya, Mas Asof ya. Terima kasih banyak sekali ini insight-nya ya, paparannya, kami belajar banyak. Teman-teman juga saya yakin banyak sekali catatan ya yang akan memperkaya pengalaman belajarnya di mata kuliah ini. Kita ucapkan terima kasih ya teman-teman ya ke Mas Asof, berikan emoticon boleh ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tidak kapok nanti kalau diundang lagi kesempatan berikutnya. Begitu saja saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya dari saya sebagai moderator. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Mas Asof, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Kanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teman-teman, ya. oke.